Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Sabat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tetap berada di bawah naungan kasih Tuhan. Kita bersyukur satu Sabat lagi Tuhan berikan kepada kita. Artinya satu kesempatan, dan setiap kesempatan yang Tuhan berikan adalah kesempatan yang baik untuk kita terus membangun hubungan kita bersama Tuhan. Walaupun pada saat ini kita hanya berbakti melalui media sosial dan kita hanya berbakti di rumah, tetapi kita perlu mengingat bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah terbatas dalam kehidupan kita. Sebelum kita melanjutkan untuk belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berkati kami Tuhan. Biarlah kiranya firman ini yang kami akan pelajari, kami boleh dapat mengerti. Kami membutuhkan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, agar biarlah boleh dapat menguasai hati pikiran kami, agar kami boleh mengerti, memahami, dan kami boleh menerapkan firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Firman ini boleh menjadi pedoman dasar iman kami untuk kami selalu hidup bergantung dan percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom, selamat hari Sabat. Kita tiba pada pelajaran yang ke-8 dari pelajaran sekolah Sabat kita, yang judulnya adalah Kejadian sebagai Fondasi bagian 1. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak sadari bahwa waktu berjalan begitu cepat. Dan ayat inti kita pada hari ini adalah Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saya akan memberikan beberapa poin penting dari ayat inti yang saya sudah bacakan. Yang pertama adalah firman itu telah ada sebelum dunia kita ini diletakkan oleh Tuhan, maka firman itu sudah ada. Dia sudah ada di sana. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Yang berikut, firman itu adalah pencipta. Dia dapat menciptakan apa saja yang dikatakan oleh firman itu, maka akan ada jadi sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Yang berikut, firman itu berkuasa. Dia berkuasa untuk memberikan kehidupan. Karena apa? Karena firman itu juga adalah firman yang hidup. Yang berikut adalah firman itu menjadi manusia. Kenapa saya katakan bahwa firman itu menjadi manusia, atau Alkitab mengatakan bahwa firman itu menjadi manusia? Karena ya dan amin, firman itu adalah Yesus Kristus yang telah menjelma menjadi manusia dan diam bersama-sama dengan kita di atas muka bumi ini. Kita akan mengulas tentang kitab Kejadian, dan kitab Kejadian ini merupakan dasar keseluruhan firman Allah, karena disinilah kita akan menemukan sifat-sifat ilahi di dalam Alkitab atau kitab ini. Yang pertama, penciptaan termasuk manusia. Allah menciptakan manusia. Itulah sifat keilahian yang ada yang kita bisa lihat bahwa Allah lah sendiri yang telah membentuk kita, lalu Dia memberikan kehidupan kepada kita. Makanya tadi awalnya saya katakan bahwa firman itu adalah firman yang apa? Yang hidup. Karena firman itu dapat memberikan kehidupan, dan Dia adalah hidup. Firman itu hidup. Percayalah firman itu.
Kitab Kejadian ini dimulai dari penciptaan, kemudian masuk kepada hari Sabat, pernikahan di sana, kejatuhan manusia di sana, ada rancangan penebusan di sana, dan bahkan ada pengharapan akan kehidupan setelah dosa dan dunia baru. Tuhan sudah janjikan melalui kitab ini. Sungguh menarik Bapak Ibu Saudara-saudara untuk kita lihat bahwa kitab Kejadian ini seperti sudah merangkum satu kesimpulan yang besar di dalam firman Tuhan ini. Yang berikut, kitab Kejadian ini dimulai dengan satu kalimat, yaitu pada mulanya. Kalimat pertama di dalam Kejadian, kalimat pembuka di dalam Alkitab kita yang kita pelajari setiap hari, kalimat itu adalah pada mulanya. Pada mulanya bumi ada. Bumi diciptakan. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Semua yang ada di atas muka bumi ini adalah diciptakan oleh manusia, oleh Tuhan pada mulanya. Manusia diciptakan oleh Allah. Saudara dan saya adalah buatan tangan Tuhan. Manusia adalah ciptaan yang mulia di dalam kitab Kejadian. Bukan seperti yang dikatakan oleh teori evolusi, bahwa manusia itu berasal dari sini, manusia itu begini-begini. Tidak ada. Alkitab, khususnya kitab Kejadian, menolak, menentang teori evolusi. Teori evolusi adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh manusia yang sangat bertentangan dengan Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Kita harus tahu dari siapa kita, dari mana kita berasal. Pernahkah kita memikirkan, saya dari mana? Asal saya dari mana? Dan bagaimana prosesnya saya ada di atas muka bumi ini? Tetapi kalau kita menyelidiki kitab Kejadian, maka kitab Kejadian akan menjelaskan kepada kita siapa kita dan siapa yang menciptakan kita. Banyak teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli, orang-orang pintar, para filsuf yang mengatakan bahwa bumi ini diciptakan dan terciptanya bumi ini adalah berdasarkan mitos dan cerita-cerita yang lain yang tidak dapat diberikan suatu dasar yang kuat. Tetapi kita kalau menerima firman Allah dengan iman yang teguh, maka kita akan menyadari bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kitab Kejadian 1 ayat 1 harus dihubungkan dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Firman itu pada mulanya Allah ada, dan dia bersama-sama dengan Allah, dan dia adalah pencipta. Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Itulah firman itu. Yesus adalah pencipta. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dia yang menebus dunia saat dunia jatuh ke dalam dosa. Yesus yang memulai semua yang ada di atas muka bumi ini. Yesus yang mulai, maka Yesus juga yang akan mengakhiri. Apa yang diakhiri? Sifat dan unsur-unsur dosa yang sudah ada di atas muka bumi ini harus dimusnahkan dan dirusakkan, dihilangkan dari atas muka bumi ini. Oleh sebab itu, Yesus sudah ada sejak awal. Dia adalah pencipta, dia adalah awal dan akhir. Alkitab mengatakan bahwa dia adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Sungguh luar biasa bahwa kita memiliki pencipta yang sangat peduli dengan kita.
Karena ketika manusia dijadikan, kita dijadikan, maka Tuhan menjadikan bumi ini, menciptakan bumi ini dengan satu proses yang indah yang Tuhan sudah rencanakan untuk kebahagiaan dan kesenangan manusia semata. Satu pekan dalam 7 hari penciptaan. Jadilah petang dan jadilah pagi, itu adalah satu hal yang sangat luar biasa, di mana jadilah petang dan jadilah pagi artinya 1 hari penuh. Dalam bahasa Ibrani, yom, yaitu 1 hari penuh. Yom itu adalah hari. 7 hari penciptaan adalah nyata bahwa Allah meletakkan bumi. Penciptaan bukan cerita mitos, bukan juga teori-teori yang dikeluarkan oleh manusia, teori evolusi, teori Big Bang, bahwa bumi ini muncul karena ada satu ledakan di atas planet, lalu kemudian terbentuklah bumi kita ini. Melalui proses penciptaan yang Allah sudah lakukan, maka Tuhan menetapkan hal-hal di sana. Diciptakanlah pohon-pohon, diciptakanlah binatang-binatang, diciptakanlah air, laut, darat, udara yang segar, dan juga diciptakannya juga hari Sabat, yang pada hari ini juga kita boleh bersyukur berada pada satu reuni ibadah bersama dengan Tuhan pada hari Sabat ini. Hari Sabat menyatakan 7 hari penciptaan secara harfiah, bahwa dengan kita mengingat hari Sabat, maka kita juga mengingat itu adalah siklus penciptaan yang Tuhan sudah lakukan selama 7 hari. Hari pertama adalah kata Ehad. Kata pertama, hari pertama adalah Ehad, yang merupakan angka kardinal, sementara yang kedua hingga ketujuh adalah angka ordinal. Ini menyatakan bahwa setiap hari itu adalah satu proses di mana Tuhan gunakan untuk menjadikan semua yang ada di atas muka bumi ini. Tuhan hanya butuh 6 hari menciptakan dunia ini, dan dia beristirahat pada hari yang ke-7. Tuhan juga menjadikan hari Sabat ini. Tuhan menciptakan hari Sabat, saudara-saudara. Inilah siklus untuk seluruh makhluk di dunia yang harus diikuti agar manusia itu memperoleh hidup damai dan sukacita, serta sehat secara jasmani dan juga rohani dalam kehidupan mereka. Manusia harus berhenti pada hari Sabat, pada hari ke-7 dalam 1 minggu. Karena Alkitab tidak menjelaskan sama seperti yang kita ketahui sekarang ini. Ada hari Minggu, ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Yang kita kenal dalam kitab Kejadian adalah pada hari pertama. Pertama dalam bahasa aslinya adalah Ehad. Minggu artinya Ehad, yang pertama. Ehad artinya satu, lalu kemudian hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima, keenam, dan ketujuh hari Sabtu, hari Sabat Tuhan Allah yang Tuhan sudah jadikan untuk kita nikmati bersama. Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara. Hari Sabat dan penciptaan dan Sabat harus diakui sebagai hal yang sah. Kalau kita mengakui hari Sabat, maka kita mengakui juga bahwa Allah menjadikan langit dan bumi ini dalam satu proses, yaitu Dia menjadikan langit dan bumi. Banyak usaha yang manusia hari ini lakukan
untuk menyingkirkan hari Sabat, untuk menyerang hari Sabat, untuk mencoba menghapus hari Sabat. Kita bisa lihat itu dalam hal yang sederhana. Apa yang dirubah? Kalender. Kalender resmi dirubah sehingga hari pertama adalah hari Senin dan hari ketujuh jatuh pada hari Minggu. Padahal hari pertama itu jatuh pada hari Minggu. Dan hari ketujuh jatuh pada Sabtu, hari Sabat Tuhan Allah. Hari Sabat mengalami serangan demi serangan. Hari Sabat diserang habis-habisan. Tetapi walaupun diserang, ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, hari Sabat Tuhan Allah akan tetap menjadi hari Sabat sesuai dengan ketentuan Sang Khalik yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita menggunakan hal apapun untuk menghilangkan hari Sabat, maka tidak akan pernah menghilangkan makna hari Sabat dan hari yang sesungguhnya. Hari apa hari Sabat itu? Karena apa? Karena dimulai dan diketahui dari siklus penciptaan. Hari pertama hingga hari yang ketujuh itu sudah jelas dikatakan di dalam Alkitab. Kejadian 2 dan 3, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan ciptaan yang telah dibuatnya itu. Ada 3 hal penting yang kita bisa dapatkan di dalam Kejadian 2 ayat 2 dan 3. Yang pertama, beristirahatlah pada hari Sabat. Karena yang dilakukan Yesus pada hari Sabat adalah beristirahat. Kejadian 2:2. Poin yang kedua, apa yang dilakukan Yesus pada hari Sabat? Yesus memberkati hari Sabat. Kejadian 2 ayat 3. Lalu poin yang ketiga, Yesus menguduskan hari Sabat. Dia berhenti pada hari Sabat. Menguduskan, mengkhususkan. Yang pertama poinnya, beristirahat pada hari Sabat. Allah berhenti pada hari Sabat. Kenapa Allah berhenti pada hari Sabat? Allah secara fisik tidak capek. Lalu supaya Allah menggunakan kata istirahat sebagai kata agar dia bersantai karena lelah, mungkin sama seperti kita sekarang kerja capek mau berhenti atau istirahat. Allah berhenti pada hari Sabat bukan karena ia mengalami kecapean yang luar biasa karena bekerja selama 6 hari, tetapi Allah beristirahat pada hari Sabat karena dia memberikan teladan dan contoh kepada kita agar kita sebagai ciptaannya mau mengikuti teladan yang dia sudah berikan kepada kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Yesus dan Allah memberkati hari Sabat. Hari Sabat merupakan hari yang penuh berkat, hari yang penuh dengan sukacita. Oleh sebab itu hari Sabat tidak boleh dijadikan sebagai hari di mana hari yang sangat membosankan atau penuh dengan beban. Ingat, hari Sabat itu hari penuh berkat. Hari adalah hari untuk memberkati. Hari adalah hari di mana kita diberkati. Dengan apa? Dengan doa, dengan pujian, dengan persekutuan. Dan kita merasakan bahwa Allah benar-benar memberikan hari Sabat ini sebagai hari penuh berkat. Jadi jangan sampai hari Sabat itu menjadi hari yang penuh kebosanan bagi kita. Dan Yesus menguduskan hari Sabat. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus menguduskan hari Sabat. Kalau Dia pencipta yang tidak berdosa menguduskan hari Sabat, menjaga, mengkhususkan hari Sabat, lalu kita mempermainkan hari Sabat, maka itu seperti kita menghina
Sang Pencipta yang telah meletakkan dasar hari Sabat adalah hari khusus bagi kita. Makanya banyak hal yang sudah diselewengkan oleh kekristenan hari ini, di mana kita pada hari Sabat. Hari Sabat jelas di dalam Alkitab. Jadi mari kita ikuti apa di dalam Alkitab. 3 hal yang penting ini tidak ada pada proses penciptaan hari yang lain. Hari pertama Tuhan mengatakan sungguh amat baik. Jadilah ini, sungguh amat baik. Tuhan katakan baik. Hari kedua sungguh amat baik. Ketiga, keempat, kelima, keenam sungguh amat baik. Tetapi pada hari ketujuh ada 3 poin penting di dalam hal ini. Di dalam hari Sabat Tuhan beristirahat, Tuhan memberkati, dan Tuhan menguduskan. 3 poin penting ini tidak ada di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan keenam. Karena hari Sabat, hari yang khusus yang Tuhan jadikan bagi kita, berbeda dengan hari yang lain. Jadi jangan salah arah. Kadang orang mengatakan, saya bisa berbakti hari apa saja tanpa harus berbakti hari Sabat. Itu bagus. Tetapi ingat, hari Sabat adalah pusat peribadatan kita, pusat persekutuan kita dengan Tuhan. Karena hari Sabat adalah merupakan tanda. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa Sabat ini merupakan tanda antara kamu dan Penciptamu. Tanda apa? Tanda penciptaan. Tanda bahwa Allah telah menjadikan bumi kita ini dalam 1 pekan. Penciptaan dan pernikahan. Yesus Tuhan mendasarkan ikatan pernikahan di dalam Taman Eden sebagai lembaga yang sah. Pernikahan yang Allah inginkan adalah pria dan wanita sama selayaknya Adam dan Hawa. Kejadian 1:26 berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di atas bumi. Tuhan melembagakan 2 hal yang penting di dalam Taman Eden saat penciptaan. Yang pertama adalah hari Sabat, dan yang kedua adalah pernikahan. Kalau kita menerima pernikahan sebagai satu dasar yang ditanamkan oleh Allah pada penciptaan, maka kita pun harus menerima hari Sabat sama seperti kita menerima pernikahan, lembaga pernikahan. Banyak orang berpendapat bahwa hari Sabat adalah hari ibadahnya orang Yahudi. Pertanyaan saya adalah, mana lebih duluan? Hari Sabat atau orang Yahudi? Sudah jelas bahwa sebelum ada orang Yahudi di atas muka bumi ini, maka hari Sabat sudah ada. Itulah sebabnya bukan Sabat orang Yahudi, tetapi Sabat Tuhan Allah. Sabat Tuhan Allah. Yang berikut, kalau kita katakan bahwa hari Sabat adalah hari Sabatnya orang Yahudi, maka bagaimana dengan lembaga yang kedua selain hari Sabat, yaitu lembaga pernikahan? Apakah lembaga pernikahan yang sama yang dijadikan Allah, apakah
lembaga pernikahan adalah lembaga pernikahan yang Allah letakkan hanya khusus bagi orang Yahudi saja? Karena dua hal ini penting. Pernikahan dan hari Sabat. Yang satu kita terima, lalu yang satu kita buang. Apa alasannya? Kalau kita terima yang satu kita buang, ya sudah, tidak usah terima yang dua-duanya. Artinya bahwa kalau memang dua hal ini hanya diciptakan, hari Sabat hanya adalah milik orang Yahudi, berarti pernikahan juga adalah milik orang Yahudi. Dan selain orang Yahudi tidak diperbolehkan menikah. Pikirkan ini baik-baik untuk menjadi perenungan bagi kita semua. Yang berikut, saudara-saudara, penciptaan, kejatuhan, dan salib. Allah menyediakan semua hal untuk manusia. Ketika Allah menciptakan kita, maka Dia sudah sediakan di dalam taman itu penuh dengan buah-buahan, pohon-pohonan yang dapat dimakan secara bebas. Kecuali satu, di tengah-tengah taman itu Allah katakan, tidak boleh kamu makan. Kalau kamu makan, maka kamu akan mati. Tetapi setan memperdayai Hawa, dan Hawa jatuh dalam dosa bersama dengan suaminya yang tercinta itu. Allah sebelum menciptakan manusia, Dia sudah menyediakan kebutuhan manusia. Artinya apa, saudara-saudara? Jangan khawatir, karena Allah menciptakan kita di atas muka bumi ini, itu berarti Allah sudah menyediakan kebutuhan kita. Tidak perlu kita ragu, karena prosesnya jelas, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Allah menjadikan semua yang ada, pohon-pohonan, sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, kacang-kacangan, biji-bijian, dan lalu setelah itu baru Allah menjadikan manusia. Jadi dengan arti bahwa setelah manusia diciptakan, maka manusia tinggal menikmati saja. Allah tidak pernah menciptakan kita lalu setelah itu Dia melepaskan kita. Karena prosesnya jelas. Penciptaan, kejatuhan, dan salib. Apa artinya? Ketika ular memperdayai Hawa jatuh dalam dosa, manusia jatuh dalam dosa, maka janji keselamatan mereka Tuhan berikan kepada manusia. Dosa masuk oleh satu orang, tetapi oleh satu orang juga semua orang memperoleh kebenaran. Makanya Adam adalah Adam pertama yang jatuh dalam dosa, sedangkan the second Adam yaitu Yesus Kristus yang adalah penebus dan pengganti kita untuk menebus kita. Kematian terjadi akibat kejatuhan dalam dosa. Evolusi percaya bahwa kematian sudah ada sebelum ada dosa. Ini sudah tidak benar. Penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan salib merupakan hal yang sangat bertalian. Manusia diciptakan, manusia jatuh dalam dosa, manusia ditebus, dan manusia diberikan jaminan kehidupan. Kenapa ada kematian? Karena ada dosa atau pelanggaran. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih Allah merupakan penebusan kepada kehidupan kekal. Pelajaran yang sangat indah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Biarlah kiranya ini boleh dapat menjadi perenungan bagi kita, untuk kita gunakan untuk semakin percaya kepada Tuhan. Kita tiba pada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, Allah pada mulanya menciptakan bumi dan semua yang ada di dalamnya, termasuk saudara-saudara dan saya. Kita ini adalah buatan tangan Tuhan. Kita perlu mengakui bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan. Kita ini dijadikan oleh Tuhan. Tuhan membentuk kita dari debu tanah, lalu memberikan kepada kita kehidupan yang kekal.
Tetapi karena dosa masuk, kekekalan itu menjadi sementara karena kita harus mengalami kematian. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, ada penebusan di dalam Yesus Kristus. Poin yang kedua dari kesimpulan kita, menolak penciptaan artinya kita menerima ajaran teori evolusi yang berdasarkan ilusi dan imajinasi, dan manusia akan hilang arah karena tidak percaya kepada penciptaan. Percaya kepada firman tentang siklus mingguan di mana Allah meletakkan bumi. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Itu adalah satu minggu di mana Allah meletakkan bumi ini dan dia beristirahat pada hari yang ketujuh. Hari Sabat yang diberkati, yang di mana dia berhenti dan untuk menguduskannya. Yang keempat, menolak hari Sabat berarti menolak Allah, Sang Pencipta atau pembuat hukum itu. Ingat, saya ulangi sekali lagi, menolak hari Sabat berarti kita menolak Allah, Sang Pencipta atau Allah pembuat hukum itu. Allah memberikan hukum itu. Semua hukum, 10 hukum itu sudah ada sejak manusia diciptakan. Tetapi secara resmi tertulis di Gunung Sinai. Karena apa? Kenapa saya katakan bahwa sudah ada di Taman Eden saat manusia diciptakan? Buktinya, manusia ketika berdosa tahu bahwa itu salah. Kain sadar bahwa itu adalah kejahatan ketika dia membunuh Habel. Jangan membunuh. Sudah ada hukum itu. Dan Allah menulis itu sesuai dengan kehendaknya, dengan jarinya sendiri. Sama seperti hari Sabat, hukumnya ditulis dalam 2 loh batu 10 hukum. Yang kelima, pernikahan lembaga yang sah yang Allah jadikan untuk kebahagiaan manusia. Pernikahan adalah lembaga yang Tuhan sudah jadikan. Hari ini kita boleh melihat bahwa pernikahan sudah dirusak oleh sifat-sifat dosa. Orang bisa menikah sesama jenis. Ini sudah tidak normal lagi. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia itu Adam dan Hawa. Sehingga ketika Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa, maka untuk memenuhi kebutuhan mereka, maka Tuhan katakan, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Pertanyaannya adalah, kalau pernikahan sejenis, maka bagaimana caranya kita memenuhi janji Allah? Bagaimana agar manusia itu dapat memperoleh keturunan kalau menikah sesama jenis, laki-laki sama laki-laki? Bagaimana mau hamil, perempuan sama perempuan? Bagaimana menghasilkan keturunan? Manusia karena dosa sudah salah arah dan akan menjadi tenggelam. Yang keenam, penebusan adalah inisiatif Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa. Allah ketika melihat bahwa manusia itu jatuh dalam dosa, maka solusi keselamatan, janji keselamatan Tuhan buat. Tuhan nyatakan di tengah-tengah mereka. Ketika mereka jatuh dalam dosa, ketika kita jatuh dalam dosa, maka Allah dengan sendirinya datang mencari manusia itu di dalam taman. Dia panggil mereka, Adam, Hawa, di manakah engkau? Allah pada hari ini juga memanggil kepada kita, di manakah engkau? Artinya bahwa Allah ingin agar kita tetap dekat dengan Dia. Allah ingin agar kita tetap ingat kepada Dia. Allah ingin agar hukum-hukumnya selalu kita ingat, dan Taurat-Tauratnya hidup di dalam hati kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kiranya pelajaran firman Tuhan yang sederhana ini dapat menolong kita
agar kita menerima Allah. Kita mengakui bahwa Allah adalah pencipta dan penebus kita. Kiranya melalui pelajaran ini dapat menguatkan kita, dan saya ucapkan selamat hari Sabat. Sebelum kita menutup pelajaran ini, mari kita mengundang Tuhan melalui doa kita. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang indah, di mana Tuhan telah mendasarkan bumi ini serta segala yang diam di dalamnya, serta kehidupan manusia yang Tuhan sudah secara khusus menjadikan manusia. Demi kebahagiaan mereka, Tuhan menjadikan hukum-hukum yang baik adanya untuk menjaga manusia itu tetap berada di dalam kebenaran. Namun karena dosa masuk Tuhan, kami menjadi berdosa. Tetapi syukur kepada Tuhan, Tuhan menyiapkan solusi keselamatan. Tuhan menjanjikan kehidupan kekal. Dan biarlah kami boleh memiliki itu di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Sabat. Tetap jaga iman dan komitmen kita kepada Tuhan. Tetap jaga iman kita. Apapun yang terjadi, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua.